Halo Sobat Kalimantan, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang ngayau atau memegal kepala yang ada di Pulau Kalimantan. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan buat kalian jangan lupa subscribe supaya saya semangat mengembangkan channel tentang bumi Kalimantan. Ngayau merupakan tradisi suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Suku Iban dan suku Kenyah adalah dua dari suku Dayak yang memiliki adat ngayau. Pada tradisi ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah berburu kepala atau yang disebut dengan ngayau. Praktik berburu kepala ini adalah salah satu bentuk konflik perilaku sosial dan sudah memancing munculnya beragam penjelasan dari berbagai penulis, baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademis. Bagi suku Dayak Ngaju, tradisi ngayau untuk kepentingan upacara tiwah, yaitu upacara sakral terbesar suku Dayak Ngaju untuk menghantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju langit ketujuh. Di kalangan masyarakat Kenya, perburuan kepala sangat penting dalam hubungannya dengan Mamat, yaitu pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa perkabungan dan penyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat Suhan untuk para prajurit perang. Pemburu-pemburu kepala yang berhasil berhak memakai gigi macan kumbang di telinganya, hiasan kepala dari burung enggang dan sebuah tato dengan desain khusus. Serangan-serangan para pemburu kepala dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 20 orang laki-laki yang bergerak secara diam-diam dan tiba-tiba. Mereka sangat memperhatikan tanda-tanda khususnya burung. Setelah digunakan dalam upacara, kepala-kepala itu digantung di beranda rumah panjang yang menjadi tempat tinggal ketua di rumah panjang atau rumah betang. Pada masa lalu suku Dayak Kenya dilaporkan sebagai pemburu kepala yang terkenal di Kalimantan. Miller yang seorang penjelajah menulis dalam bukunya Black Borneo menyatakan bahwa praktik berburu kepala bisa dijelaskan dalam kerangka kekuatan supranatural yang oleh orang-orang Dayak diyakini ada di kepala manusia. Bagi orang Dayak, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Sebuah kepala yang baru dipenggal cukup kuat untuk menyelamatkan sebuah kampung dari wabah penyakit. Sebuah kepala yang sudah dibubui ramuan-ramuan bila dimanipulasi dengan tepat cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi dan mengusir roh-roh jahat. Kalau ternyata tak cukup kuat, itu karena kekuatannya sudah mulai pudar dan diperlukan sebuah tengkorak yang baru. Mungkin ada sebuah pertanyaan dalam tradisi ngayau tersebut, mengapa harus kepala dan bukan bagian tubuh yang lain yang diambil? Banyak yang berpendapat kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritual-ritual ini karena kepala mengandung unsur wajah, merupakan simbol yang paling penting konkret dari jati diri sosial. Dalam kajiannya tentang suku Dayak Iban, Freeman mengatakan bahwa berburu kepala semata simbolik berkaitan dengan kesuburan, puncak dari alegori luar biasa yang menjadi hal yang sentral dalam upacara berburu kepala yang dilakukan oleh orang-orang Iban, yang ketika sudah disenandungkan oleh dukun-dukun pembaca mantra dilakukan oleh calon berburu kepala adalah sebuah ritual yang dikenal dengan nama ngelampang, yang secara harfiah berarti mencincang atau memotong menjadi bagian kecil-kecil. Di dalam bagian alegori ini dipaparkan sebuah deskripsi grafis mengenai ritual membelah kepala tiruan atau antupala, yaitu dewa perang suku Iban. Ritual tersebut melambangkan pemenggalan kepala musuh yang sesungguhnya dengan satu tebasan mandau yang dilakukan sangat cepat. Dan dari kepala yang dibelah itu mengalir benih-benih yang bila ditaurkan akan timbul menjadi sesosok tubuh manusia. Tidak semua suku Dayak di Kalimantan menerapkan tradisi ngayau, seperti halnya suku Dayak Mayan dan Meratus. Dalam adat mereka tidak ada istilah mengayau.
Namun berdasarkan cerita para tetua adat mereka, ketika terjadi perang waktu dulu, para kesatria Dayak, Mayan, dan Meratus pada saat perang, kepala pimpinan musuh yang dijadikan target sasaran. Apabila kepala pemimpinnya berhasil mereka penggal, maka prajuritnya akan segera bertekuk lutut. Kepala pemimpin musuh tersebut bukan sebagai pelengkap ritual, namun kepala tersebut tetap dikuburkan bersama badannya. Meskipun mereka tidak menerapkan tradisi ngayau dalam adat, namun mereka tetap berpendapat bahwa kepala manusia memiliki arti penting, yaitu bagian atasnya atau yang paling tinggi di tubuh manusia, memiliki simbol status seseorang. Seseorang Dayak yang akan berangkat ngayau tidak terlalu menguntungkan kemampuannya pada senjatanya, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuannya. Pusat kekuatan jiwa terdapat di kepala manusia, hasil kayauannya. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai mengayau atau memenggal kepala yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan. Terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya semangat mengembangkan video-video baru tentang Kalimantan. Sampai jumpa di video selanjutnya.